Halo adik-adik, halo para orang tua di luar sana, salam kenal dari kami. Kakak-kakak kece di sini ingin sedikit berbagi ilmu mengenai bagaimana cara merawat gigi dan mulut pada anak. Berikut simak penjelasannya. Menurut WHO, definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Gigi digunakan untuk mengoyak, mengikis, memotong, dan mengunyah makanan. Sekarang kita masuk di jenis-jenis gigi. Jenis gigi itu ada dua, gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu yaitu gigi yang mulai tumbuh pada bayi dan berlanjut pada masa anak-anak. Yang selanjutnya tanggal dan diganti oleh gigi permanen. Sedangkan gigi permanen yaitu gigi susu yang terdapat pada anak-anak dan orang dewasa. Kelainan-kelainan yang bisa terjadi di dalam mulut, yang pertama adalah gigi berlubang, kemudian yang kedua adalah penyakit atau radang gusi, dan ketiga yaitu bau mulut atau disebut juga dengan halitosis. Macam-macam gigi ada 4. Yang pertama adalah gigi seri, kemudian ada gigi taring, kemudian yang ketiga gigi pramolar, dan terakhir adalah gigi molar. Mengapa kesehatan gigi dan mulut anak penting? Pengenalan dan perawatan kesan gigi secara dini sangat penting karena mengingat banyak anak dengan tingkat frekuensi karies atau gigi berlubang yang cukup tinggi dan masih banyak yang belum tertangani. Dengan demikian, kelainan pada rongga mulut dapat dideteksi sedini mungkin sehingga dapat dilakukan suatu perawatan sederhana yang memungkinkan anak dapat menerima perawatan gigi. Mengapa demikian? Karena kesehatan gigi yang optimal akan mendukung kesehatan tubuh yang optimal. Selain itu, gigi sulung juga menjadi pedoman bagi gigi tetapnya nanti. Jika gigi sulung karis tidak segera dirawat, maka akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan gigi tetap di kemudian hari. Karis bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, faktor gigi di mana struktur dan bentuk gigi yang berlekuk berpotensi sebagai tempat sisa makanan menumpuk, terutama gigi geraham. Yang kedua, faktor bakteri atau mikroorganisme yang berperan mengubah makanan menjadi asam. Pada saat makanan manis dan lengket bergabung dengan bakteri, maka akan menghasilkan asam yang akan melarutkan bagian struktur gigi. Yang ketiga, faktor makanan, terutama makanan manis dan lengket. Yang keempat, faktor waktu, yakni ketika rongga mulut dibiarkan terus-menerus dalam keadaan kotor. Karis dapat terjadi, bahkan menjadi lebih parah hingga menyebabkan penyakit gusi seperti gusi bengkak. Jika hal ini terjadi, tumbuh kembang dan aktivitas anak pun dapat terganggu. Cara menjaga gigi agar tetap sehat dapat kamu lakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Yang kedua, gunakan pasta gigi berfluoride. Dan yang ketiga, kurangi makanan jajanan yang manis. Yang keempat, jangan lupa kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Berikut cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, sikat gigi depan dari atas ke bawah. Yang kedua, sikat gigi samping kiri kanan dari luar ke dalam.
dan dari atas ke bawah. Yang ketiga, sikat gigi bawah bagian samping dengan gerakan memutar. Kemudian yang keempat, sikat gigi depan bawah yang berada tepat di depan lidah dengan gerakan dari dalam keluar. Kemudian sebaliknya, sikat gigi depan atas dengan gerakan yang sama. Langkah terakhir, kamu bisa menyikat gigi bagian bawah keseluruhan dengan gerakan memutar. Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloat yang cocok untuk anak. Jangan lupa sikat gigi ya.